Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan Kerajaan Kota Kapur dan Kerajaan Buleleng. Sebelumnya, nama saya Muhammad Fakri Siddiq, nomor absen 21, dan teman saya Yahwa Wahyu Jati, nomor absen 36. Kerajaan Kota Kapur. Tahun berdiri dan runtuhnya. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan berdiri pada abad ke-5 dan diperkirakan pula keruntuhannya pada abad ke-6. Benda-benda sumber sejarah: 1. Arca Wisnu. 2. Arca Durga Mahisasura Mardini. 3. Prasasti Kota Kapur. 4. Benteng pertahanan. 5. Candi 1, 2, dan 3. 6. Dermaga. 7. Papan perahu kuno. Raja-raja yang berpengaruh. Raja yang memimpin kerajaan Kota Kapur sampai saat ini belum diketahui dan masih dalam proses penelitian. Agama. Kehidupan agama pada masa kerajaan Kota Kapur tercermin dari peninggalan kerajaan yang berupa Arca Wisnu dan Arca Durga Mahisasura Mardini. Dari arca tersebut dapat disimpulkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat daerah setempat pada saat itu yaitu Hindu Vaishnava. Pemerintahan. Kerajaan Kota Kapur memiliki pusat pemerintahan di daerah aliran Sungai Mendo atau sekarang lebih dikenal sebagai Sungai Mendo, Kota Kapur, Bangka. Sosial. Masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan Kota Kapur memiliki hubungan sosial yang terjalin dengan banyak pihak, termasuk juga kawasan yang ada di luar daerah Bangka. Apabila dilihat dari arkeolog yang ditemukan, daerah yang telah menjadi hubungan tersebut yakni Kamboja dan India Selatan. Politik. Kehidupan di wilayah Kota Kapur tersebut dilindungi dengan keberadaan benteng pertahanan yang terbuat dari tanah dan membentuk manjang. Tinggi benteng tersebut mencapai 2-3 meter. Benteng ini dibuat dalam bentuk 2 tanggul, yang setiap tanggulnya memiliki panjang berkisar 1.200 meter dan 350 meter. Berdasarkan penanggalan pada tanggul, diketahui bahwa usianya mencapai 530 sampai 870 Masehi, terhitung sejak pertengahan abad ke-6. Benteng itulah yang sudah banyak berperan dalam mempertahankan wilayah dari serangan kerajaan Sriwijaya di masa akhir abad 7 Masehi. Pada saat itu, Sriwijaya berupaya melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, akhirnya Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Bangka yang ditandai dengan inskripsi Sriwijaya 686 Masehi. Sangat disayangkan, potensi yang dimiliki kerajaan Kota Kapur berupa perdagangan maritim yang kuat menjadikan wilayah ini menjadi sasaran banyak negara. Hingga akhirnya Kota Kapur terkena dampak politik ekspansi yang dilakukan kerajaan lain. Ekonomi. Kegiatan ekonomi di wilayah ini tidak jauh dari wilayah pesisir, sebab letaknya yang memang berdekatan dengan laut, sehingga menyebabkan masyarakat mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan hal-hal yang dekat dengan mereka, sehingga terbentuklah pusat perdagangan maritim. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng berdiri pada pertengahan abad ke-17 atau kiranya pada tahun 1660 sampai dengan tahun 1849. Sumber-sumber sejarah yang terdapat pada Kerajaan Buleleng antara lain: 1. Prasasti Blanjong. 2. Prasasti Panempahan. 3. Prasasti Melat Gede. 4. Pura Tirta Empul. 5. Pura Panegil Dharma. 6. Catuspata. 7. Masjid Kuno. 8. Pelabuhan Kerajaan Buleleng. 9. Perempatan Agung. Dan 10. Kampung Bugis. Untuk raja-raja yang berpengaruh terhadap Kerajaan Buleleng dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Wangsa Panji Sakti dan Wangsa Karangasem. Untuk raja-raja Wangsa Panji Sakti sebagai berikut: 1. Gusti Anglurah Panji Sakti. 2. Gusti Panji Kedanudarasta. 3. Gusti Alit Panji. 4. Gusti Ngurah Panji Jelantik. Dan 5. Gusti Made Singaraja. Untuk raja-raja Wangsa Karangasem yaitu 1. Anak Agung Rai.
2. Gusti Gede Karang, 3. Gusti Gede Ngurah Pahang, 4. Gusti Made Okasori, dan 5. Gusti Ngurah Made Karangasem. Aspek kehidupan Kerajaan Buleleng. Aspek agama Hindu Siwa mendominasi kehidupan masyarakat Buleleng. Tetapi tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa bangunan pemujaan seperti punden berundak di sekitar pura-pura di Hindu. Pada masa pemerintahan Janasadu Warmadewa, agama Buddha mulai berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan penemuan unsur-unsur Buddha seperti arca Buddha di Gua Gajah dan stupa di Pura Pegulingan. Agama Hindu dan Buddha mulai mendapat peranan penting pada masa Raja Udayana. Pada masa ini, Pendeta Siwa dan Brahmana Buddha diangkat sebagai salah satu penasehat raja. Masyarakat Buleleng menganut agama Hindu Waisnawa. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berkembang pada abad ke-9 sampai dengan 11 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Warmadewa. Dan kerajaan ini dapat dipelajari melalui prasasti Belanjong, Penempahan, dan Melat Gede. Kerajaan Buleleng berpusat di Buleleng, Bali bagian utara. Buleleng terletak di pesisir pantai yang menyebabkan Buleleng sering disinggahi kapal-kapal. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial Kerajaan Buleleng, masyarakat Bali tidak terlepas dari agama yang dianutnya, yaitu agama Hindu. Mempunyai pengaruh yang paling besar dari Buddha sehingga keadaan sosialnya sebagai berikut. 1. Terdapat pembagian golongan atau kasta dalam masyarakat yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 2. Masing-masing golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama disebanding keagamaan. Dan yang ketiga, pada masa anak ungsu dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus yaitu pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga dengan tugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan lain-lain. Kehidupan politik Kerajaan Buleleng. Dinasti Warmadewa didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Berdasarkan prasasti Belanjong, Sri Kesari Warmadewa merupakan keturunan bangsawan Sriwijaya yang gagal menaklukkan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pada tahun 989 hingga 1011, Kerajaan Buleleng diperintah oleh Udayana Warmadewa. Udayana memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak ungsu. Menurut prasasti yang terdapat di Pura Batu Madeg, Raja Udayana menjalin hubungan erat dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Raja Udayana digantikan oleh putranya Marakata Pangkaja. Pemerintahan Marakata Pangkaja digantikan oleh adiknya yaitu anak ungsu. Dalam menjalani pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang disebut Pakiran Kiran Ijro Makabehan. Dan yang terakhir untuk kehidupan ekonomi Kerajaan Buleleng. Pada zaman keemasan dinasti Warmadewa, kegiatan yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah perdagangan, dengan barang dagangan berupa beras, asam, kemiri, dan hasil pertanian lainnya. Diketahui juga bahwa kerajaan ini sudah menggunakan alat tukar berupa uang dengan nama masu dan piling. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Dari Buleleng, barang dagangan yang berupa hasil pertanian diangkut atau diperdagangkan ke pulau lain. Menurut prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang bersangka tahun 1065 Masehi ini, perdagangan dengan daerah seberang mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Warmadewa yang dipemerintah oleh anak wungsu. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.